Shalom, saudaraku terkasih. Kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dengan firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki serta menjalani pekan hidup yang baru. Dan firman Tuhan yang menjadi sukacita kita saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 dan kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-16. Adapun judul renungan kita adalah Semangat Bangun Lagi. Semangat Bangun Lagi. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini dan mendengar akan perenungannya, mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Kudus. Tuhan kami yang sangat luar biasa dalam kesetiaan dan kasih-Nya. Terima kasih, terimalah ucapan syukur kami atas segala kekuatan-Mu bagi kami sehingga kami masih boleh ada dan hidup sampai dengan saat ini. Saatnya kami akan kembali mendengarkan kuasa sabda firman-Mu, maka kami mohon, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar sabda-Mu saja, tetapi sabda-Mu itu hidup di dalam kami dan kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, setiap kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki dan dikuasai oleh semangat juang yang pantang menyerah. Khususnya pantang menyerah saat saudara dan saya menghadapi berbagai macam tantangan atau diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran hidup. Keadaan seperti ini harus dihadapi oleh Yosua yang adalah tokoh dalam kitab kita pada saat ini. Yang mana sejak sepeninggalan Musa, maka atas perkenanan Tuhan, Yosua harus mengambil alih untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudaraku, menghadapi akan tantangan tugas ini, Yosua memang nyaris takut dan tidak mau melanjutkan kepemimpinan Musa. Karena apa? Yosua paham betul akan karakter bangsa Yahudi, akan karakter sesamanya orang-orang Israel. Selain daripada itu, saudara, perjalanan menuju tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang tanpa risiko. Akan banyak risiko, akan banyak pergumulan, akan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel. Nah, hal-hal itulah yang membuat Yosua tidak semangat. Dia takut serta tawar hati dalam menerima akan tanggung jawab tersebut. Dan mengetahui akan keadaan Yosua saat itu, saudara, Tuhan pun kemudian memberinya semangat supaya Yosua tidak kecut dan tawar hati. Saudara perhatikan di ayat yang ke-9, saudara. Sebab jika tawar hati menghadapi kesusahan, orang bisa kekurangan kekuatan. Dan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Kita tidak perlu kecut dan tawar hati menghadapi persoalan-persoalan hidup. Karena apa? Karena orang benar di dalam Tuhan itu, walaupun ia jatuh berkali-kali karena tantangan, karena pergumulan tersebut, orang benar itu akan mampu, saudara dan saya akan mampu bangkit lagi. Bangkit lagi, saudara. Beda dengan orang jahat, beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu akan roboh dalam pergumulan-pergumulannya dan bencana yang terus akan mereka hadapi. Bisa kita bandingkan dalam kitab Amsal, dalam bacaan kita Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, seorang raja di negeri Skotlandia yang bernama Bruce, 6 kali ia gagal memimpin pasukannya melawan tentara Inggris. 6 kali mereka selalu kalah, dihajar oleh musuh, dan terpaksa melarikan diri ke hutan. Dan ketika mereka sementara bersembunyi di hutan, Raja Bruce ini ada di dalam sebuah gubuk yang kosong. Raja Bruce ini di dalam gubuk itu menyesali kegagalannya dan berputus asa. Ketika dia menyesali kegagalannya sambil berputus asa,
Raja Skotlandia ini, Tuan Bruce ini melihat di langit-langit di langit-langit gubuk tersebut, ya, ada seekor laba-laba yang sedang merajut sarang. Nah, saudara, Raja Bruce ini menghitung 6 kali berturut-turut serangga atau laba-laba itu berusaha sekuat tenaga untuk mengaitkan salah satu ujung benang yang ada pada tubuhnya dari satu balok ke balok yang lain. Tapi 6 kali juga selalu gagal. Kemudian Raja Bruce ini berkata dalam hatinya, "Kasihan kau laba-laba, seharusnya kau menyerah saja." Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Laba-laba itu mencoba untuk yang kesekian kalinya, untuk yang ke-7 kalinya, dan dia berhasil. Laba-laba itu berhasil mengaitkan benang itu dari satu sudut ke sudut yang lain. Nah, saudara-saudara, tingkah dari laba-laba ini membuat Raja Bruce, Raja Skotlandia ini sangat terinspirasi dan penuh dengan semangat baru. Lalu dia berkata, "Aku akan bertempur lagi untuk yang ke-7 kalinya." Lalu dia bangun dan mengumpulkan, lalu melatih pasukannya, sisa-sisa pasukannya, dan mengatur strategi dan menggempur kembali pertahanan musuh sampai musuh tersebut terusir dari tanah airnya. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudaraku, salah satu penyebab kita yang katanya sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus menjadi patah semangat, takut, tawar hati dalam menghadapi tantangan adalah karena kita terlalu diperhamba oleh sikap yang mudah putus asa, yang mudah tawar hati, mudah takut. Padahal selain firman Tuhan yang memperingatkan kepada kita supaya kita jangan tawar hati, jangan kecut dan tawar hati, tetap semangat menghadapi dan menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Selain firman Tuhan yang memperingatkan kita seperti itu, saudara, ada banyak contoh-contoh teladan iman dari beberapa tokoh-tokoh besar di dunia ini yang tidak pernah kecut dan tawar hati menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan serta kesusahan-kesusahan mereka. Dan akhirnya mereka bisa menikmati kebesaran kuasa Tuhan. Seperti contoh, saudara, Abraham Lincoln, Albert Einstein. Yang jelas bahwa Abraham Lincoln dan Albert Einstein ini tidak bisa menjadi orang ternama kalau mereka memberikan seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh sifat yang patah semangat atau tawar hati menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Mereka tidak akan pernah menjadi orang ternama. Jadi, saudaraku, apakah saat ini kegagalan, pergumulan, persoalan sedang menimpa saudara? Ayo, jangan tawar hati, jangan menyerah. Semangat, saudara, dan bangun lagi, berjuang lagi, sebab saudara dan saya adalah pribadi-pribadi, adalah keluarga-keluarga yang telah memperoleh pembenaran. Ayo bangkit dan semangat, saudara-saudara. Karena di dalam Tuhan, saudara dan saya sudah memperoleh pembenaran dan kita pasti menang. Amin. Nah, saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah memilih dan meneguhkan kami dengan menjadikan kami kembali menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang memperoleh pembenaran. Terima kasih atas sapaan firman-Mu saat ini. Kami benar-benar dikuasai oleh semangat iman. Dan sekarang dengan penuh semangat dalam iman kami bermohon. Tetaplah menyertai kami, menyertai akan gumul juang rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Tapi saat ini ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami kembali dibakar oleh semangat yang luar biasa karena kami percaya kami orang benar. Rumah tangga kami, keluarga kami adalah keluarga orang benar. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa beberapa kali pun kami jatuh dalam kegagalan, dalam persoalan, tapi kami akan tetap bangkit dan kami akan menjadi pemenang dalam setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, topang kami, tetap sertai kami dalam gumul juang kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Sertai dan berkati akan seluruh keberadaan kami, keberadaan anak-anak kami, cucu-cucu kami.
Anak-anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, kami percayakan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Begitu juga cucu-cucu yang kami kasih dan kami cintai di dalam masa pertumbuhan, di dalam bangku sekolah, ketika mereka mengejar cita-cita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, dan ketika mereka juga mencari-cari pekerjaan, jati diri mereka sebagai pemuda dan pemudi, Tuhan topang semua anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini, perkenankan kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kekasih kami. Di dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam rumpun keluarga kami. Bahkan orang tua kekasih kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu, Bapa di sorga. Dan kami percaya bahwa keluarga kami, rumpun keluarga kami, sekalipun ada besarnya tantangan, rumpun keluarga kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami maju, kami bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang membenarkan kami. Kami serahkan akan keberadaan tubuh jasmani kami, Tuhan. Kami yang sementara ini bergumul juang dengan proses pemulihan sakit penyakit kami. Kami serahkan seluruh bagian-bagian tubuh kami yang sakit. Pada bagian pinggang, bagian kepala, bagian tenggorokan, pencernaan, seluruh bagian dalam tubuh kami yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini hamba berdoa dan semua yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah sakit penyakit ini tidak mencuri semangat iman kami, tidak mengambil semangat iman kami, tapi kami semakin bertahan di dalam iman karena kami kuat. Kami pasti akan sembuh dan pulih dari sakit penyakit kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah, presiden, wakil presiden, Tuhan Yesus tambahkan hikmat, sehingga para pemerintah kami ini juga memerintah dalam hikmat yang takut akan Tuhan. Berkati akan TNI, Polri, Nakes, terutama Tuhan di dalam kami menghadapi masih bergumul juang dengan berbagai macam cara dalam bentuk PPKM yang saat ini diterapkan oleh para pemerintah kami untuk menghadapi virus corona ini. Tuhan berkati semua usaha-usaha kami, sehingga virus ini boleh ada di sekitar kami, tapi virus ini tidak akan ada di dalam tubuh jasmani kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua anak-anak Tuhan, semua gereja-gerejamu, pelayan-pelayanmu, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, saatnya kami merendahkan diri, kami tertunduk di hadapan-Mu, dan izinkan hamba-Mu mengucapkan ucapan berkat untuk saudara-saudara hamba, pendengar, dan juga sahabat-sahabat dari kanal YouTube ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, dan tim kerja kanal YouTube ini mengucapkan selamat hidup bersemangat sebab Tuhan sayang kita semua. Shalom.